Hai guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Lanjut lagi ke episode 7 Delightfully Deceitful. Moyong sedang menjalani sidang disiplin asosiasi pengacara dan akhirnya membuat Moyong diskors sebagai pengacara selama 3 bulan. Ringo memberikan uang hasil judi Jonggu sebesar $500.000 kepada Kyung-hwa dan membuat Kyung-hwa senang. Nasa sedang menjelaskan pada Roum tentang hutangnya pada Kyung-ja dan berkata, "Jika kamu peduli, bantu aku lunasi hutangku." Roum menjawab, "Kau ingat revolver itu? Jadi aku tak perlu menjelaskannya. Sebaiknya tetap fokus." Di klinik, sudah 3 kali Moyong tidak hadir berkonsultasi dengan Dr. Jae-in. Moyong menemui Jae-hyuk dan menitipkan uang asuransi Myung-hun untuk dikembalikan ke tempatnya. Moyong juga memberikan 2 onigiri sebagai bayarannya. Jae-hyuk bingung dengan Moyong dan bingung bagaimana ia akan mengembalikannya. Dajung merasa tidak senang jika Roum memanfaatkan orang baik seperti Moyong. Roum berkata, "Jangan merengek padaku, siapapun yang aku manfaatkan itu bukan urusanmu," lalu pergi. Di depan toko Dajung, Roum mengingat kejadian saat ia dan teman-temannya membuat keluarga Moyong bangkrut. Setelah itu menghubungi Moyong lalu datang ke rumahnya. Di sana, Roum menjelaskan tentang alasan orang tuanya meninggal. 10 tahun yang lalu, Roum punya rencana untuk meninggalkan Jokmok selamanya. Ia mencari senjata untuk memancing ketua agar sepakat. Di saat itu, ada orang lain, yaitu Direktur Jokmok, An Chae-hong, yang mengetahui informasi yang seharusnya tidak diketahuinya tentang ketua, dan mengajak Roum dalam rencana pelariannya. An Chae-hong menunjukkan ruang rahasia tentang informasi Jokmok, dan menyuruh Roum mengemas info-info yang berguna. An Chae-hong memiliki buku merah yang isinya identitas ketua, dan hanya ia yang mengetahuinya. Rencananya, mereka akan berangkat saat fajar menuju Kamboja. Jang Kyung-ja bingung melihat An Chae-hong berkemas dan bertanya apa yang terjadi. An Chae-hong memberitahu bahwa akhirnya ia mengetahui siapa ketua Jokmok sebenarnya. Dan ketua tahu bahwa An Chae-hong menyelidikinya dan tak akan membiarkannya hidup. Bagi Jang Kyung-ja, pelarian An Chae-hong adalah krisis karena ia mencintai pria lain yaitu Jae. Jae adalah anak Jokmok pertama. Jang Kyung-ja membenci Roum karena Roum mengenal Jae. Jadi pelarian Roum adalah kesempatan baginya. Roum menelpon Jang Kyung-ja agar ia bisa mendapatkan tas An Chae-hong dan membuat kesepakatan dengan ketua karena Roum ingin pulang. Roum berkata, serahkan tas itu tengah malam dan ketua akan mengurus direktur. Namun bukan hasil baik yang Roum terima, dan direktur An Chae-hong justru dibunuh. Sedangkan Jang Kyung-ja kabur dengan tas An Chae-hong bersama buku merah di dalamnya dan menyembunyikannya di Hotel Hyemyung. Jang Kyung-ja menghadiri talk show ditemani Jae dan Ibu Yohan sebagai hostnya. Tiba-tiba, Roum datang ke sana menemui Jae. Jang Kyung-ja pun panik. Roum berkata, sudah lama sekali pada Jae. Setelah itu, Jang Kyung-ja mendatangi Jae, namun Roum sudah pergi, dan Jae berkata bahwa ia dari toilet. Moyong menelpon Ringo dan bertanya tentang Jae. Ringo menjelaskan bahwa Jae selalu mendengarkan Roum, dan Roum tampak nyaman dengan Jae. Yohan mendapat telepon tentang lokasi Dajung peretas ponselnya. Roum berencana mencuri buku merah An Chae-hong di Hotel Hyemyung. Ia dan teman-temannya pun menyusun rencana. Roum menyamar sebagai petugas pemeriksaan kebersihan bersama Yeonung dan Yong-il. Mereka berhasil memperdaya manajer hotel dan akan membawa mereka ke ruang berangkas. Ringo menyamar sebagai petugas keamanan. Roum pun tiba di berangkas tempat buku merah disimpan. Yeonung dan Yong-il menyemprotkan gas dan membuat manajer kaget. Berangkasnya ternyata tidak kedap udara, dan Roum pun semakin mengintimidasi. Ternyata Nasa sudah merencanakan semuanya, dan hanya ia yang bisa masuk dan menerobos agar tidak terbaca sensor. Dajung menyamar sebagai tamu, lalu ia akan mengamankan CCTV, sedangkan Moyong tetap sebagai pengacara, namun harus bisa mengakses akun wifi Kyung-ja. Saat pulang, Roum menanyakan revolvernya pada Moyong, namun Moyong menolak memberikannya karena ia yakin pasti ada akhir yang lebih baik. Kyung-ja menyelidiki semua latar belakang Moyong saat Moyong akan menemuinya. Moyong datang menemui Kyung-ja. Moyong menggunakan Bluetooth untuk mendapatkan password wifi-nya dan butuh waktu beberapa saat untuk bisa membacanya. Moyong pun bicara tentang Jokmok pada Kyung-ja, namun Kyung-ja tidak ingin menjelaskan apapun dan berkata bahwa otak pintar Roum adalah kutukan. Kyung-ja pun berkata bahwa ia kenal dengan Park Kyu, dan Park Kyu bercerita banyak tentang Moyong. Dan Moyong pun kaget Kyung-ja tahu banyak tentangnya. Saat Bluetooth-nya sudah 100%, Moyong pun berpamitan pulang. Roum mendengar semua perkataan Kyung-ja dan terdiam lalu pergi.
Moyong mendatangi Firma untuk menemui Park Kyu dan berkata, jangan lagi kau melakukan itu dan jauhi Kyungja. Roum akan pulang, namun Moyong menelpon dan mengajaknya makan ramyeon di rumahnya. Mereka pun makan ramyeon. Saat Moyong mencuci piring, Roum bertanya, apa penyebab sindrommu? Moyong menjawab bahwa ia sudah sensitif sejak kecil dan semenjak bertemu Roum, gejala sindromnya berangsur membaik. Roum pun pergi ke kamar mandi lalu membuka loteng dan menemukan revolver yang disembunyikan Moyong. Saat Roum tiba di toko Dajung, ternyata Yohan ada di sana menunggunya. Ia bicara panjang lebar tentang keingintahuannya tentang Roum dan teman-temannya. Dan Yohan pun tahu tentang yayasan Jokmok. Yohan lalu menyuruh Moyong datang. Dr. Jae-in akan ke toko Dajung namun tutup dan melihat Moyong ada di sana, lalu pergi. Yohan bertanya, apa Moyong ikut bersama mereka? Lalu berkata bahwa ia akan mengawasi setiap gerak-gerik Roum dan teman-temannya. Yohan lalu di kantornya dan membuat surat panggilan untuk Roum dan teman-temannya. Keesokannya, ia mendatangi NASA, lalu Dajung, lalu Roum. Dan itu membuat Roum dan teman-temannya kesal dan memikirkan cara untuk menyingkirkan Yohan. Karena besok mereka akan menjalankan aksi mencuri buku merah. Ringo berkata, berarti salah satu dari kita harus menjadi umpan untuk Yohan. Moyong pun menyuruh Dajung mencari informasi tentang Yohan. Keesokannya, Yohan mendatangi tempat Dajung dan NASA namun tutup. Setelah itu, Moyong menelpon dan menyuruhnya datang ke kantornya. Yohan pun menemui Moyong, sedangkan Roum dan teman-temannya bersiap untuk menjalankan rencana. Nah, itu tadi episode 7 di Lightfully Deceitful. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.